Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya semoga kita semua berada dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Ilham Hidayat, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Angkatan ke-19 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang laporan yang saya lakukan kepada anak yang mengalami gangguan perilaku, di mana bentuk penanganannya melalui modifikasi perilaku. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video ini sampai habis. Anak yang mengalami gangguan perilaku biasanya dikaitkan dengan gangguan emosi yang dimilikinya. Makanya tidak jarang, anak yang mengalami gangguan perilaku biasanya juga mengalami gangguan emosi. Nah, anak dengan gangguan emosi dan perilaku biasa diistilahkan dengan anak tunalaras. Dalam kaitannya dengan perilaku yang tidak benar, anak tunalaras dikategorikan atas 5 bagian. Yang pertama yaitu anak dengan gangguan emosi, yang kedua anak dengan gangguan sosial, yang ketiga hiperaktivitas, yang keempat hipoaktivitas, dan yang kelima autisme. Observasi dilakukan kepada seorang anak perempuan berusia 10 tahun berinisialkan N. Setelah melalui proses identifikasi untuk mengetahui gangguan yang dimilikinya, untuk lebih jelasnya saya melakukan asesmen lebih lanjut untuk mengetahui gangguan seperti apa yang sebenarnya dilakukan atau yang dialami oleh anak ini. Asesmen dilakukan melalui 3 metode, yaitu observasi, wawancara, dan juga pengisian instrumen oleh saya dan juga orang tua anak ini. Berdasarkan dari hasil instrumen tersebut, diketahui bahwa ternyata anak ini mengalami penyimpangan-penyimpangan perilaku, terutama dalam perilaku sosialnya. Ibunya berkata bahwa anaknya ini cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik kepada temannya. Bukan hanya sekali, tapi setiap kali ia bermain dengan temannya, selalu saja ia melakukan perbuatan yang kurang baik. Perbuatan yang kurang baik itu berupa menindas atau bahkan memukuli temannya. Ibunya berkata lebih lanjut kalau anaknya ini cenderung suka menghina atau membuli anak-anak yang tingginya lebih pendek daripada tinggi anaknya. Sedangkan untuk anak yang tingginya lebih tinggi dari anaknya tersebut cenderung suka memukulnya. Baik itu ia memang sengaja melakukannya ataupun ia berdalih tidak sengaja melakukannya. Kemudian dari ungkapan teman-temannya, salah satu temannya berkata bahwa ia sering sekali dihina, bahkan pernah ia dilempari batu oleh si anak yang saya observasi ini. Dengan melihat bahwa dia ternyata lebih pendek daripada anak yang saya observasi. Lebih lanjut lagi, teman-temannya berkata bahwa mereka terkadang merasa ingin menghindari bermain dengan anak yang saya observasi ini. Tapi mereka berkata kalau mereka menghindar, kalau di sekolah mereka akan dimarahi atau bahkan ditunjukkan perilaku-perilaku yang kurang baik dari yang saya observasi ini. Lebih lanjut, melalui instrumen-instrumen yang diberikan kepada anak yang berinisial N ini menunjukkan hasil bahwa ternyata anak ini suka membuli temannya dan juga memukul temannya. Bukan hanya sekali atau 2 kali, melainkan dalam sehari ia bisa memukul atau bahkan membuli temannya ini sebanyak 10 kali dalam sehari. Melalui hasil ini, melalui proses asesmen dan wawancara serta observasi yang dilakukan kepada anak perempuan yang berinisial N ini, diketahui dengan jelas bahwa anak tersebut mengalami gangguan sosial, yakni perilaku yang merujuk pada perilaku yang kurang baik di lingkungan sosial.
Penanganan yang diberikan melalui modifikasi perilaku dengan dua teknik. Yang pertama yaitu teknik time out sebagai punishment, dan yang kedua teknik token ekonomi sebagai reward. Alangkah lebih baiknya teknik punishment ini diberikan kepada anak setiap anak melakukan perbuatan yang salah, sedangkan teknik token ekonomi diberikan kepada anak setiap anak berbuat perilaku yang baik. Yang perlu diperhatikan ialah dalam pelaksanaan dua teknik ini harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Setiap anak melakukan kesalahan maka berlaku token ekonomi, dan setiap anak berbuat perilaku yang baik ketika anak berbuat perilaku yang salah maka berlaku time out. Namun ketika anak berperilaku yang baik maka berlaku token ekonomi. Jadi hal ini harus konsisten dan jelas diketahui anak bahwa ketika ia melakukan perbuatan yang salah dia akan dihukum, dan ketika ia melakukan perbuatan yang baik maka ia akan mendapatkan pujian. Bentuk punishmentnya yaitu dari time out dapat berupa memutuskan komunikasi dengan anak, tidak peduli dengan anak, atau menunjukkan kepada anak agar memojok di dinding. Sedangkan untuk bentuk token ekonominya yaitu kita bisa memberikan reward, pujian, ataupun semangat, motivasi, ataupun hadiah kepada anak agar ia senantiasa berperilaku baik dan menghindari perilaku yang buruk. Setelah dilakukan penanganan modifikasi perilaku, frekuensi perilaku buruk anak menunjukkan penurunan dari yang biasanya melakukan perbuatan buruk sebanyak 10 kali dalam sehari, akhirnya menunjukkan penurunan frekuensi menjadi 5-6 kali sehari. Jadi yang bisa saya simpulkan dari laporan ini yakni kita bisa melakukan modifikasi perilaku dengan memperhatikan seberapa besar frekuensi yang dilakukan oleh anak, seberapa besar permasalahan yang dialaminya, dan seberapa lama ia telah melakukan perbuatan yang buruk tersebut. Jika perbuatan buruk terjadi dalam rentang waktu yang sudah sangat lama, sudah bertahun-tahun dia melakukan perbuatan yang buruk itu, maka tentu program modifikasi perilakunya lebih kompleks dan lebih rumit, di mana perlu perencanaan yang matang dan juga ada keterkaitan dari pihak lain seperti dokter ataupun psikolog. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.